Kali ini kami akan membahas soal nomor 2 menggunakan modul linear programming dan juga integer programming. Dan di sini kita pertama menggunakan modul linear programming untuk menyelesaikan soal nomor 2 dengan fungsi tujuan, yaitu memaksimumkan X1A hingga X4C biaya dengan fungsi tujuan memaksimumkan dengan constraint 1 hingga 10 sesuai pada yang dituliskan pada QM. Lalu setelah itu kita klik solve, maka hasilnya sudah diketahui bahwa X1A sama dengan 0, X1B sama dengan 0, X1C sama dengan 1, X2A sama dengan 0, X2B sama dengan 1, X2C dan X3A sama dengan 0, X3B sama dengan 1, X3C sama dengan 0, X4A sama dengan 1, X4B dan X4C sama dengan 0, dimana dengan hasil optimumnya yaitu 815. Lalu di sini kita coba uji menggunakan modul integer programming. Kita buka dulu filenya. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 menggunakan integer programming, kita harus mengganti modulnya terlebih dahulu menjadi integer programming. Setelah itu buka projectnya. Dan di sini kita samakan fungsi tujuannya dan juga batasan modelnya sesuai dengan apa yang dikerjakan pada modul linear programming. Lalu kita solve. Ada suaranya ayah ya, kok tak katai. Gak apa-apa apa ya? Apa? Apa dibuka? Enggak. Apa? Gak kosong kan? Kosong gak? Sik. Ditutup ya? Enggak. Untuk anunya gitu. Hasil jika menggunakan integer programming adalah sama hasil. Bengong. Iki nggak rekam iki. 2 menit. Suaranya gak rekam. Rekam ning kene. Sehingga hasilnya yaitu X1A sama dengan 0, X1B sama dengan 0, X1C sama dengan 1, X2A sama dengan 0, X2B sama dengan 1, X2C sama dengan 0, X3A sama dengan 0, X3B sama dengan 1, X3C sama dengan 0, X4A sama dengan 1, X4B dan X4C sama dengan 0, dimana hasil solusi optimalnya yaitu 815 sama dengan hasil pengerjaan yang ada pada linear programming. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dila Karista dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat QM untuk soal yang diberikan. Nah, soalnya adalah seperti berikut. Kita meminimumkan Z min yaitu seperti ini, yang terbatas pada seperti ini.
kita bisa lihat bahwa jumlah variabelnya ada 4, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Dan terbatas pada itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga langkah pertama adalah buka QM, kemudian pilih modul linear programming, dan kemudian masukkan jumlah batasan dan variabel. Jadi seperti ini. Pertama kita buka modul linear programming, kemudian klik new, seperti ini. Masukkan jumlah constraint-nya. Jumlah constraint-nya tadi adalah 8. Kemudian jumlah variabelnya 4. Ya, setelah seperti ini, tinggal memasukkan data. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat X1 100, X2 75, X3 90, X4 95. Begini seterusnya sampai terisi sesuai dengan soal. Lalu kemudian klik tombol solve. Pilih ikon solve seperti ini. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. X1 13,3, X3 adalah 6,25. Namun pada soal X3 dan X4 harus lebih besar sama dengan 0 dan integer. Di sini X3 masih bilangan real, bukan bilangan integer. Sehingga kita gunakan cara manual, yaitu metode branch and bound yang berguna untuk mengintegerkan X3. Oke, yang pertama adalah kita mencari node pertama. Di node pertama kita bisa lihat ini Z. Batas atasnya adalah 1895,83 dengan X1-nya 13,3, X2-nya 0, X3-nya 6,25, X4-nya 0. Dan batas bawahnya adalah 1840. Sehingga batas atas dan batas bawah itu tidak sama, sehingga ini bukan jawaban yang optimal. Kemudian kita harus membuat branch baru. Nah, caranya kita cari angka di belakang koma yang paling terbesar. Sebenarnya yang paling terbesar adalah X1, 13,3. Namun di soal X1 tidak harus integer, sehingga kita bisa abaikan X1 dan X2. Kita langsung melangkah ke X3 dan X4. X4 tidak ada koma di belakangnya, dan juga 0 merupakan sudah bilangan genap, sehingga X4 tetap 0. X3 6,25, sehingga kita pilih X3. Nah, di sini batasan pertama adalah X3 kurang dari 6. Nah, kita masukkan dulu di QM. Nah, caranya insert row seperti ini. Kemudian kita masukkan X3 kurang dari 6. Ini. Nah, ini ada batasan baru muncul X3 kurang dari 6. Kita klik solve. Nah, kemudian akan muncul hasil seperti ini, di mana X1-nya 13,3, X3-nya menjadi 6, X4-nya menjadi 1. Nah, kemudian setelah kita masukkan seperti itu, ternyata ketemu bahwa batas atasnya adalah 1168,33 dan batas bawahnya juga sama 1968,33. Namun di sini X4-nya adalah 1, sedangkan di node pertama X4 seharusnya sudah 0. Sehingga kita perlu mencari branch yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah branch ketiga. Branch ketiga di mana terbentuk batasan baru, yaitu X3 lebih dari sama dengan 7. Jadi, kita ganti ini X3 lebih dari sama dengan 7. Kita ganti 7. Nah, ini batasan baru yang terbentuk. Kemudian kita klik solve. Nah, maka akan muncul X1 adalah 13,33 dan X3 adalah 7. Dan kita perlu mengecek batas atas dan batas bawah. Ternyata batas atas dan batas bawah itu sama, yaitu 1963. Dengan seperti ini, X1-nya 13,3,
X2-nya 0, X3-nya 7, X4-nya 0. Sehingga solusi optimal adalah X1 sama dengan 13,3, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 7, X4 sama dengan 0. Nah, itulah tadi tutorial mengenai linear programming dan juga cara mengintegerkan dengan metode branch and probe. Nah, selanjutnya saya akan mentutorialkan mengenai cara integer programming di QM sehingga langsung mendapatkan bilangan bulat. Caranya adalah buka QM, kemudian pilih modul integer programming, kemudian pilih modul integer programming dan masukkan jumlah batasan dan variabel. Caranya seperti sama, yaitu modul, tapi di sini dipilih integer dan mix integer programming. Seperti ini, kemudian klik new. Kemudian klik new, maka masukkan fungsinya 8 dan variabelnya 4. Nah, setelah seperti ini, silakan masukkan semua yang diketahui pada soal. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian pada bawah yang judul variable type ini, X1 diketahui soal yaitu tidak harus bulat, sehingga kita pilih real. X2 juga sama, sehingga kita pilih real. X3 dan X4 harus integer, sehingga kita pilih integer. Ini juga kita pilih integer. Nah, seperti ini. Langsung kita bisa klik icon solve. Nah, di sini langsung muncul bilangan bulat dan juga solusi optimalnya, yaitu dengan X1 13,3 dan X3 adalah 7. Nah, sehingga solusi optimalnya seperti ini, dan solusi ini merupakan perbandingannya sama dengan linear programming dan metode branch and bound. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai integer programming dan juga linear programming beserta metode branch and bound. Selamat siang dan terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan soal tambahan. Di soal tambahan ini dijelaskan bahwa permasalahannya adalah produksi dari Video Technic Company akan membuat produksi selama 5 bulan dengan batasan maksimal 2000 produksi dalam setiap bulannya dan 600 lembur produksi untuk setiap bulannya dengan ketentuan biaya 10 untuk produksi, $15 untuk lembur, dan $2 untuk menimbun produksi. Dan demand atau permintaan pada setiap bulannya, bulan 1 1.200, bulan 2 2.100, dan sampai bulan kelima 4.000. Dari permasalahan ini dapat kita modelkan sebagai berikut. Nah, ini adalah variabel keputusannya. X1A, X2A, X3A, sampai X5A merupakan variabel jumlah produksi recorder untuk setiap bulannya. Nah, kemudian untuk X1B, X2B, sampai X5B ini merupakan variabel keputusan untuk jumlah recorder yang diproduksi untuk produksi lembur. Kemudian untuk variabel C, X1C, X2C, X3C hingga X5C adalah variabel keputusan untuk jumlah recorder yang ditahan pada setiap bulannya, bulan 1, bulan 2, hingga bulan kelima. Lalu didapatkan fungsi tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk biaya
produksi 10, sehingga kita masukkan 10 X1A, 10 X2A, sampai X5A. Dan ini yang 15 adalah biaya untuk lembur. Dan yang ini $2 adalah biaya untuk menimbun barang apabila ada sisa dari produksi. Lalu batasannya, ini adalah batasan untuk penjualan. Karena di bulan pertama ini adalah 1.200 permintaannya, sehingga dapat kita buat batasan X1A ini adalah jumlah produksi, ini jumlah lembur, kemudian dikurangi nimbunnya, sehingga lebih dari 1.200. Kemudian yang ini adalah permintaan pada bulan kedua. Permintaan pada bulan kedua juga memperhitungkan timbunan pada bulan pertama. Yang di bulan pertama nimbun berapa itu dimasukkan ke inventory pada bulan kedua, sehingga didapatkan batasannya sebagai berikut. Seterusnya hingga bulan kelima. Kemudian ada batasan lagi bahwa di setiap 1 bulan itu maksimal produksinya adalah 2.000, sehingga batasannya X1A, X2A, X3A, X4A, dan X5A adalah kurang dari 2.000. Kemudian X1B, X2B ini adalah batasan untuk lembur. Maksimal lembur adalah 600 produksi, sehingga dapat dimodelkan X1B, X2B, X3B, X4B, dan X5B kurang dari 600. Kemudian ini adalah persyaratannya. Semua variabel di atas harus lebih besar dari 0 dan harus integer, karena adalah barang yang diproduksi, sehingga harus integer. Nah, setelah kita modelkan, kita masukkan ke dalam QM. Cara membuka QM ini dibuka, kemudian kita pilih yang modul linear programming, kemudian new file, kemudian kita mengisikan datanya. Langsung saja kita buka QM. Nah, ini kita isikan semua batasan, termasuk fungsi tujuan. Terdapat 15 constraint. Berikut adalah constraint-nya. Nah, kita masukkan satu persatu. Constraint-nya tadi sudah sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kalau sudah, ini kita run dulu. Nah, hasilnya X1A 2000, X2A 2000, X3A 2000, sampai X5A. Artinya, produksi pada bulan pertama hingga bulan kelima itu 2000. Kemudian untuk lemburnya, lembur sebanyak 300, memproduksi 300 barang pada bulan pertama dan 600 barang pada bulan selanjutnya hingga bulan 5. Nah, ini X1C, X2C, dan X3C menunjukkan jumlah barang yang ditimbun. Kemudian kita dapatkan Z-min-nya. Z-min-nya senilai $152.300. Nah, sekarang kita akan mencoba run di QM dengan modul integer. Tadi yang sebelumnya adalah modul linear programming. Nah, sekarang kita mencoba dengan integer programming sebagai perbandingan saja. Sudah kita inputkan semua fungsi tujuan dan batasan, kemudian solve. Nah, hasilnya sama.
Jadi X1A 2000, 2000, 2000, X1B 300, X2B hingga X5B 600, dan ini nilainya dengan Z min 152.300 dolar. Hasilnya sama dengan yang tadi. Hal ini disebabkan karena pada linear programming itu sudah bulat. Jadi di sini juga hasilnya sama. Ya, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.